Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika wajib. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai operasi aljabar pada fungsi. Sebelum kita masukin materi, izinkan Bapak untuk menyapa kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Nah, satu pesan Bapak, jaga kesehatan. Terus ketika keluar tetap pakai masker, ya. Tetap pakai masker, jaga kesehatan. Terus tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dan mandi dengan rajin meskipun tidak pembelajaran di sekolah. Minggu lalu juga Bapak sudah memberikan tugas untuk mencari materi mengenai apa itu fungsi, apa itu domain, apa itu range. Oke? Nah, saya kira materi itu bisa dipahami. Terus nanti apabila tidak bisa pahami bisa ditanyakan langsung dengan Bapak. Oke? Kita mulailah saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan operasi aljabar pada fungsi. Oke? Operasi aljabar pada fungsi. Jika f ini adalah suatu fungsi dengan daerah asal df, atau ini adalah domain dari fungsi f, domain dari fungsi f, oke? Dan g suatu fungsi dengan daerah asal atau domainnya adalah dg, domain g, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada fungsi dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan dua fungsi atau fungsi f ditambah dengan fungsi g, dituliskan fungsi f ditambah fungsi g, didefinisikan. Nah, ini harusnya plus, ini juga plus. Mungkin ini gambarnya kurang. Jadi f ditambah gx sama dengan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx dengan daerah asal df ditambah g itu sama dengan domain f diiris dengan domain g. Oke? Terus untuk pengurangannya bagaimana? Untuk pengurangan dua fungsi, berarti pengurangan fungsi f dan fungsi g dituliskan f min g itu didefinisikan sebagai f min gx itu sama saja mengatakan bahwa fungsi f dikurangi fungsi g dengan daerah asal atau domain df min g itu sama dengan domain fungsi f diiris dengan domain fungsi g. Bagaimana perkalian? Begitu juga pada perkalian dua fungsi. Perkalian fungsi f dan g itu ditulis f kali g, didefinisikan f kali gx itu sama saja fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx dengan daerah asal f kali g itu sama dengan domain f diiris dengan domain g. Nah, pada pembagian pun demikian. Pembagian dua fungsi yaitu fungsi f dan fungsi g ditulis f per g, didefinisikan sebagai fungsi fx dibagi fungsi gx atau fx per gx itu sama saja fungsi fx dibagi dengan fungsi gx, di mana atau syaratnya gx-nya tidak sama dengan 0. Ini adalah syarat mutlak. Ini kita sudah pelajari pada persamaan rasional seperti ini kita pelajari. Terus bagaimana dengan daerah asalnya? Daerah asalnya juga sama, df per g itu sama saja domain f
diiris dengan domain G. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ke contoh. Oke, contoh soal. Contoh soalnya bagaimana? Diketahui fx-nya berapa, fungsi fx-nya x pangkat 3 ditambah dengan 8x dan gx-nya adalah 2x min 5, maka tentukan nilai f min gx-nya. Nah, kita tulis dulu f min gx-nya yaitu sama saja mengatakan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Oke, berarti berapa? X pangkat 3 ditambah dengan 8x minnya apa? Minnya 2x min 5. Oke, berarti berapa? X pangkat 3 ditambah dengan 8x, oke, min 2x. Nah, ini jadinya berapa? Min, di sini min, di sini juga min. Berarti apa? Jadinya adalah positif 5. Oke, maka jadinya x pangkat 3 ditambah dengan 6x. 6x ini didapat dari 8x dikurangi 2x, itu 6x ditambah dengan 5. Sudah selesai seperti ini. Bisa? Bisa. Agar lebih mantap lagi, kita coba untuk yang soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 nya bagaimana? Nah, ketahui fx sama dengan x pangkat 2 ditambah dengan 3x tambah 4 dan gx-nya adalah x kuadrat min x plus 3. Tentukan nilai dari f plus gx-nya. Nah, kita tulis dulu f plus gx-nya itu sama saja mengatakan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Oke, berarti berapa? Berarti x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 4. Nah, ini ditambah lagi dengan x kuadrat min x plus 3. Berarti apa? Nah, sekarang jadinya adalah x kuadrat ditambah dengan 3x tambah dengan 4 ditambah dengan x kuadrat min x plus 3 plus di sini 3. Oke, sekarang x kuadrat dengan x kuadrat kita jumlahkan, terus ini 3x dengan x-nya ini, terus 4 ini bagaimana? 4 ini dengan 3 ini. Oke, maka jadinya apa? Jadinya 2x kuadrat dari mana? X tambah x sama 2x, terus 3x dikurangi x maka 2x, 4 ditambah 3 maka jadinya 7. Seperti itu. Selesai. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Diketahui apa ini? Fx-nya x plus 2 kuadrat ditambah dan gx-nya itu sama dengan 2x plus 4 pangkat 2. Maka tentukanlah yang pertama itu ini harusnya gini, tapi gak apa-apa, kita buktikan saja seperti ini. Pertama f kali g 3 nya, terus nomor b nya adalah f min g nya, f min gx, terus yang c f kali g x nya, terus f per 9 per g x nya. Kita mulai yang pertama dulu.
Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama itu adalah F dikali G 3-nya. Seharusnya ini belum, tapi kita buktikan. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita harus menyelesaikan dulu yang C, atau F kali G X-nya dulu. Nah, ini sama saja mengatakan fungsi fx dikalikan dengan apa? Fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx, gini ya. Oke, berarti berapa? Berarti x plus 2 kuadrat dikalikan dengan 2x plus 4 kuadrat. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan maka kita hitung dulu yang bagian ini. Oke. Kita hitung bagian itu. Berarti bagaimana? Nah, kita hitung menjadikan, kita faktorkan dulu. Berarti sini nanti 2 dikalikan dengan berapa? Kita bersihkan dulu. Berarti sini berapa? Di sini nanti 2 dikalikan dengan x plus 2. Maka dari sini kita faktorkan pangkat 2. Maka jadinya berapa? Jadinya adalah 4 dikalikan dengan x pangkat 2 kuadrat. 4-nya dari mana? Dari sini. Atau gini dulu, kita ulang lagi dari awalnya biar lebih jelas. Maka dari sini. Maka jadinya berapa? Jadinya di yang ini. Jadinya adalah 2 kuadrat dikalikan dengan x plus 2 kuadrat. Maka jadinya 4 x plus 2 kuadrat. Nah, kita nilai yang ini. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Jadinya berapa? Jadinya adalah x plus 2 kuadrat dikalikan dengan berapa? 4. Oke. X plus 2 kuadrat. Oke. Terus bagaimana? Terus jadinya adalah, karena perkalian bersifat asortif atau bisa dipindah-pindah, maka jadinya adalah x plus 2 kuadrat dikalikan dengan x plus 2 kuadrat. Nah, ini kita hitung juga. Hitungnya bagaimana? Berarti bagaimana? Karena kita sudah belajar pada eksponensial atau perkalian bilangan berpangkat, maka jadinya berapa? Maka jadinya adalah x plus berapa? Ada yang masih ingat? Bilangan berpangkat, maka jadinya x plus 2 kuadrat ditambah dengan 2. Karena apa? Karena A-nya ini sama atau bilangannya sama. Pokoknya berarti jadinya berapa? Jadinya adalah 4 dikalikan dengan x pangkat berarti x tambah 2 pangkat 4. Nah, seperti itu. Nah, nilai dari ini kita masukkan ke sini. Jadinya berapa? Nah, jadinya berapa jadinya? Di sini nanti F kalikan G 3-nya itu sama aja mengatakan 4. Nah, berapa?
X-nya kita ganti dengan 3, maka 3 tambah 2 pangkat 4. Nah, berarti 4 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Berarti berapa? 5 pangkat 4, kita tahu bahwa 5 pangkat 4 adalah 625. Oke, dikalikan 4, maka jadinya adalah berapa? Berapa jadinya? Berarti jadinya ada 2600. Oke, seperti itu. Jadi penghitungannya. Terus kita lanjutkan lagi yang B. Yang B bagaimana yang B? Yang B tadi apa? Yang B itu adalah F min G gitu, X gini ya. Itu sama saja mengatakan fungsi f(x) gini dikurangi fungsi gx. Oke, berarti berapa? Fungsi f(x) kita tahu bahwa tadi berapa? X plus 2 kuadrat dikurangi berapa? Dikurangi 2x plus 4 kuadrat. Nah, tadi kita sudah hitung yang bagian ini, kita sudah faktorkan tadi. Ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 4 dikalikan dengan x plus 2 kuadrat. Maka kita masukkan ke sini. Berarti berapa? X plus 2 kuadrat dikurangi dengan 4 berapa? X plus 2 kuadrat. Oke, berarti berapa? Berarti 1 min 4 dikalikan dengan X plus 2 kuadrat, maka jadinya adalah min 3 berapa? Min 3 apa? Min 3 dari kalikan dengan X plus 2 kuadrat. Ini yang B. Terus yang C. Yang C bagaimana yang C? Yang C sebenarnya sudah kita hitung. Kita hitung di sini. Ini yang C. Sudah kita hitung, maka kita hitung ulang aja gak apa-apa. Kita hitung ulang. Berarti apa? Di sini F kali G X gitu ya. Itu sama saja mengatakan bahwa fungsi f(x) dikalikan dengan fungsi gx. Oke? Berarti bagaimana? Berarti tahu bahwa kita tadi f(x)-nya adalah x plus 2 kuadrat. Oke? Dikalikan dengan gx-nya adalah 2x plus 4 kuadrat. Nah, kita hitung juga yang ini. Udah kita hitung di awal tadi. Maka jadinya apa? Jadinya di sini adalah x ini harusnya x plus 2 kuadrat gini ya, dikalikan dengan 4 dikali dengan x plus 2 kuadrat, maka nanti jadinya adalah 4 dikalikan dengan x plus 2 kuadrat 4 seperti itu. Oke, terus yang D bagaimana yang D? Yang D, nah coba kita masuk ke sini, bisa enggak yang D? Muat gak yang D di sini? Yang D apa? Yang D adalah F per G X itu sama dengan fungsi f(x) dibagi dengan fungsi gx. Oke, berarti berapa? Nah, jadi di sini nanti berapa? Fx-nya kita tahu bahwa x plus 2 kuadrat
Ntar kita ulang rapi, kita rapikan sedikit tulisannya. X plus 2 kuadrat dibagi dengan 2x plus 4 kuadrat. Maka jadinya di sini nanti adalah x plus 2 kuadrat dibagi dengan 4 x plus 2 kuadrat. Nah, ini hilang, maka tinggal berapa? Maka tinggal 1/4 selesai. Seperti itu. Itu yang D. Seperti itu. Terus kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini diketahui f fx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x plus 2 dan gx-nya adalah 2x min 1. Tentukanlah f kali g 3-nya, terus f berapa ini? F min gx-nya, terus c-nya adalah f kali gx, d-nya f per gx-nya. Kita mulai dulu dari yang A. Yang A ini bagaimana? Yang A berarti f kali g 3-nya itu sama, kita cari dulu. Apa yang kita cari? F kali g x-nya. Berarti berapa? Fx dikalikan dengan g x berapa? Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 2. Oke. Gini. Dikalikan dengan 2x min 1. Oke. Berarti berapa di sini nanti? Di sini nanti hasilnya adalah 4x kuadrat pangkat 3. Ini dikalikan dengan sana. Berarti ini dikalikan dengan ini, terus dikalikan dengan ini. Begitu juga ini, yang 3 ini kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 1. Begitu juga yang 2. Yang 2 ini, ini kita kalikan ke 2, kita kalikan ke 1. Maka hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 kali x kuadrat kalikan 2, maka jadinya adalah 4x pangkat 3. 2x kalikan min 1, maka min berapa? Min 2x gitu ya, kuadrat. Terus ditambah berapa? 3x kalikan, berarti maka jadinya 6x kuadrat. 3x kalikan min 1, maka jadinya adalah min 3x, terus dikalikan 2 dikalikan 2x, maka jadinya ditambah 4x. 2 dikalikan min 1, maka min 2. Maka hasilnya berapa? Hasilnya di sini adalah 4x pangkat 3 min 2x tambah 6x kuadrat, maka jadinya tambah 4x kuadrat. Terus
min 3x ditambah dengan 4x, maka jadinya adalah ditambah dengan x min 2, seperti itu. Nah, ini kita masukkan, kita masukkan ke fx 3 nya, sp kali 3 nya. Nah, kita masukkan ke sini, maka ini jadinya berapa? F kali G 3 sama dengan 4 dikalikan dengan 3 pangkat 3 ditambah dengan 4 kalikan 3 kuadrat. Kita kasih warna beda saja biar lebih kelihatan. Berarti sini tadi 4, ini berarti 3 pangkat 3 ditambah dengan 4 3 pangkat 2 plus 3 min 2, maka jadinya 4 dikalikan dengan 27 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 9 ditambah 1, ini jadinya adalah 112. Ini berapa? 108. Ini 108. Kok miring? Ini 108 ditambah 36 ditambah 1, maka jadinya adalah 145. Demikian. Oke. Terus untuk yang B bagaimana yang B? Nah, yang B kita tulis di sini yang B. B berarti F min G X-nya. Oke, tadi kelupaan untuk mencari daerah hasil atau domainnya, maka domainnya adalah irisannya. Nanti kalian cari sendiri untuk domainnya. Kita lanjutkan lagi yang B berarti F X min G X. Oke, berarti apa fx-nya? Fx-nya adalah x kuadrat 2x kuadrat min ditambah dengan 3x ditambah dengan 2 dikurangi x kuadrat berapa? X kuadrat min 2 atau plus 2 tadi untuk itunya min 1 ini, maka jadinya berapa? Jadinya adalah x kuadrat plus 3x plus 1. Ini selesai untuk yang B. Untuk yang C nya adalah F kalikan dengan G X nya. Berarti berapa? Berarti tadi sudah kita hitung di sini, sudah kita hitung di sini nih. Berarti bagaimana? Ya, hasilnya apa hasilnya? Hasilnya di sini tadi 4x pangkat 3 ditambah dengan 4x kuadrat ditambah atau dikurangi tambah dengan x min 2. Untuk yang D bagaimana yang D? Yang D itu adalah F per G X gitu ya. Terus bagaimana? F per 9GX berarti nanti fungsi Fx per Gx gitu sama dengan berapa? Tadi 2x kuadrat min
3x plus 2 dibagi dengan x kuadrat min 1. Berarti bagaimana? Tadi nomor 4 mana nomor 4? Oh, 2x min 1. Kita cek di sini. Oh, di sini ada letak kesalahan di sini di E, di B. B-nya ada letak kesalahan. Kita ulang lagi. Berarti di sini dikurangi 2x plus 2x min 1, maka jadinya adalah 2x kuadrat. Berarti ini jadinya jadinya ini berapa? Jadinya adalah plus x plus 1 gitu. Terus ini maka yang ini jadinya berapa? Jadi yang ini jadinya di sini maka jadinya adalah di sini 2x kuadrat ditambah dengan 3x plus 2, oke, dibagi dengan 2x min 1. Nah, ini yang akan kita faktorkan, maka jadinya kalau difaktorkan menjadi 2x min 1 dikalikan x plus 1 dibagi dengan 2x min 1, oke? Maka jadinya berapa? Ini kita coret, kita coret, kita hilangkan, kita bagi ini bagi dengan ini, maka jadinya berapa? Jadinya adalah x plus 1. Nah, ini adalah hasil dari f per g. X nya adalah x plus 1, oke? Terus selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Yang pertama sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi ketika ada P tambah Q X itu sama saja dengan mengatakan Q tambah P. Begitu juga sifat asosiatif pada penjumlahan. Berarti ketika P tambah Q tambah R itu bisa ditulis, bisa dikerjakan dulu P ditambah dalam kurung Q plus R atau dijulukan dengan yang belakang dulu boleh. Terus aljabar pada fungsi juga komutatif ke perkalian. Jadi misalkan ada P kali Q X itu sama aja mengatakan Q kali P X, seperti itu. Terus sifat asosiatif pada perkalian jadi sama seperti pada penjumlahan tadi. Ketika ada P kali Q kemudian dikalikan dengan R itu sama saja mengatakan Q kali R dikalikan dengan P. Oke, seperti itulah sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi. Mungkin cukup pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.